Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat YouTube channel Zikir HZ rahimakumullah, saya doakan bagi sahabat semua yang sudah like dan subscribe channel ini, mudah-mudahan seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rezeki yang lancar, melimpah ruah dan berkah, seluruh hutang-hutangnya dilunasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala hajat, cita-cita dan keinginannya terkabul. Dan bagi sahabat yang sedang sakit, mudah-mudahan penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para sahabatku semua, selamat datang kembali di channel Zikir HZ. Para sahabat yang dirahmati Allah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki pilihan surat tertentu yang beliau baca ketika menunaikan ibadah sholat wajib 5 waktu. Setelah membaca surat Al-Fatihah pada rakaat pertama dan rakaat kedua, sewaktu-waktu pilihlah membaca beberapa surat pilihan yang berbeda untuk setiap waktu sholatnya. Surat yang dibaca pada sholat subuh berbeda dengan sholat yang dibaca, berbeda dengan surat yang dibaca ketika beliau sholat zuhur. Begitu juga surat yang dibaca di sholat asar, maghrib, dan isya. Ini menunjukkan bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki perhatian istimewa tentang pilihan surat setelah membaca surat Al-Fatihah. Di dalam ibadah sholat beliau, meski membaca surat pilihan setelah surat Al-Fatihah, hukumnya hanya sunnah. Nah para sahabat, pada video kali ini saya ingin menyampaikan tentang surat-surat pilihan yang dibaca baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah surat Al-Fatihah. Pada sholat maghrib pada hari biasa dan juga sholat maghrib khusus di malam Jumat, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Al-Azkar An-Nawawiyah menjelaskan pembagian surat-surat yang sudah dibaca setelah membaca surat Al-Fatihah di dalam ibadah sholat. Beliau menjelaskan untuk sholat subuh dan zuhur beliau membaca surat pilihan, yaitu yang sering disebut tiwalul mufassal, yakni surat-surat yang agak panjang di antara surat-surat yang pendek, yakni mulai surat Qaf sampai surat Al-Mursalat yang menjadi penghujung juz 29. Kemudian untuk sholat asar dan sholat isya, sunnah membaca surat yang termasuk kategori Awsatul Mufassal, yakni mulai surat An-Naba hingga surat Al-Lail yang terdapat di awal juz 30. Sedangkan untuk sholat maghrib khusus, bacaan surat pilihan yang sudah dibaca, yang biasa Rasulullah baca
adalah kategori Qisarul Mufassal, yakni surat-surat yang pendek, surat-surat yang mudah, mulai dari surat Ad-Duha sampai surat An-Nas, akhir daripada juz 30. Nah, jadi para sahabat, mulai surat Ad-Duha lah sampai dengan surat An-Nas yang dianjurkan dibaca pada sholat maghrib rakaat pertama. Misalnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan membaca surat Al-Kafirun di rakaat pertama dan surat Al-Ikhlas di rakaat kedua ketika menunaikan sholat maghrib. Hal ini dijelaskan di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah yang bersumber dari Ibnu Umar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca pada sholat maghrib surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Tetapi dalam beberapa hadis yang lain, Rasulullah juga membaca surat-surat yang sedikit lebih panjang. Beliau pernah membaca surat At-Tur pada sholat maghrib, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim yang bersumber dari Jubair bin Mut'im. Dari ayahnya beliau berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat At-Tur pada saat sholat maghrib. Di samping itu Rasulullah juga pernah pula membaca surat Al-Mursalat. Adapun pada sholat maghrib dan isya, khususnya di malam Jumat, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas pada sholat maghrib, sedangkan pada sholat isya beliau membaca surat Al-Jumu'ah dan surat Al-Munafikun. Hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi bersumber dari sahabat Jabir bin Samurah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika selesai sholat maghrib di malam Jumat, yakni sholat isya, beliau membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas, dan pada sholat isya beliau membaca surat Al-Jumu'ah dan surat Al-Munafikun. Demikian para sahabat, teladan yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ibadah sholat beliau. Pada sholat maghrib sunnah dianjurkan dibaca surat-surat pendek dari Ad-Duha sampai An-Nas. Semoga dapat bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.